beberapa orang tertipu dengan trik-trik atau tip-tip syaitan di dalam menggagalkan beramal dan niat. Di antaranya adalah wa'id atau mudzakir, seorang orang yang menjadi penasihat. Dia menganggap kalau sudah dia meriwayatkan ucapan zuhad atau orang tasawuf, wah itu berarti sudah sampai ke banggomnya. Padahal itu hanya ucapan. Dan itu menjadi ujub kadang-kadang. Wah, dia sudah menjadi orang yang sama berarti. Lah kalau hanya sekedar menceritakan orang yang soleh, kamu akan menjadi yang soleh, itu kan lucunya. Kalau hanya menceritakan orang-orang pilihan Allah, kemudian kamu menganggap pilihan kamu jadi orang pilihan Allah, itu adalah hal yang sangat menertawakan itu. Tidak demikian. Sama dengan seorang, dia tadi itu bisa mensifatkan obat kepada orang yang sakit. Ini obat, ini bisa menyembuhkan, obat ini begini, obat itu begitu, yakin orang yang sakit. Tapi dirinya juga sakit, nggak diobatin. Ini kan lucu namanya bodoh itu. Nah karena itu yang paling penting sebetulnya kamu bisa nggak melakukan apa yang kamu mengerti daripada zuhudnya mereka, daripada ikhlasnya mereka, daripada semangat ibadahnya mereka. Itu yang paling penting. Ya. Orang yang demikian ini sulit juga untuk disadarkan. Karena dia sudah menganggap dirinya lebih mengerti daripada yang lainnya. Nah, ada lagi orang yang dia itu ceramahnya hanya sekedar memikirkan intonasi daripada ucapannya. Wah, supaya dikenal bahwa dia itu kalamnya musajjah, banyak syairnya. Kemudian kadang-kadang dengan suara-suara yang memilukan begitu. Ini juga tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu. Ini sama dengan penyanyi ini, orang demikian ini. Kenapa? Karena tujuannya penyanyi itu adalah supaya diakui suaranya indah. Itu sama dengan artis itu. Bukan itu yang paling penting. Bagaimana kamu tadi itu bisa menyalurkan ilmu untuk difahami orang yang mendengar. Bukan supaya dikenal enak khutbahnya, bahasanya bagus, nggak ada begitu. Penyanyi itu, artis itu semuanya kalau model demikian ini. Apalagi itu hanya sekedar untuk mencari materi atau popularitas, maka itu tidak ada perlunya. Dan disinilah setan bisa memplesetkan kamu menganggap diri kamu sebagai wa'id, tapi sesungguhnya kamu sudah jadi mainan setan. Kamu sudah jadi mainan setan. Nah, ada lagi luar biasa, sudah di atas mihrab, sudah selalu naik mimbar. Wah, omongannya orang soleh, dhammud dunya, kemudian buhdul istihar, omongannya omong ahli tasawuf. Cuma dia sebenarnya ingin membedakan dirinya sama dengan orang awam. Ana enggak seperti ente. Ana enggak seperti ente. Dia sibuk menghafalkan itu semuanya, memahami itu dari bukunya kitab, dari kitab-kitab itu, sebetulnya bukan untuk mengamalkan, cuma hanya menampilkan dirinya. Ana adalah tidak sama dengan orang lain. Ana adalah orang yang hebat. Maka itu semuanya akan sia-sia. Dia menganggap menghafalkan itu semuanya adalah akan tercatat menjadi aulia Allah, menjadi orang-orang yang
dicintai oleh Allah. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Bukan, tidak cukup. Laisal ilm birriwayah. Ilmu itu bukan hanya sekedar meriwayatkan ilmu, bukan, tapi harus riayah, menjaga ilmu. Riayatul ilm ay al-amal bihi, mengamalkan ilmu. Naam, ada lagi yang dia mempelajari ilmu hadis, ilmu hadis. Ilmu hadis, sehingga dia kemana-mana ia catat, cari syekh ke sana, cari syekh sini, sanad, catat itu semuanya. Gak usah mutu-mutu, nanti lihat ada di YouTube. Akhirnya mereka tadi itu hanya sibuk untuk mengumpulkan dan mengumpulkan. Tapi dirinya tidak memahami bahwa Nabi itu diutus untuk jadi qudwah. Nabi itu diutus untuk diikuti, untuk ditaati. Dia tidak mengerti itu semuanya. Akhirnya, saudara, dia ibarat keledai yang membawa kitab. Famathaluhu kamathalil himar yahmilu asfara. Bahkan kadang-kadang mereka tidak memahami makna dan murad daripada hadis itu sendiri. Asal bawa hadis dia. Bahkan kadang-kadang mereka meninggalkan ilmu yang fardu ain. Apa di antara ilmu fardu ain? Membersihkan hati. Membersihkan hati daripada penyakit hati. Itulah yang akhirnya menjadi satu titik kegagalan pada muhaddits. Dia hanya menggambarkan yang penting ada sama. Yang penting ada sama. Menilai orang yang penting ada sama. Padahal bukan begitu. Belum tentu yang hadir di sini ada sama. Kenapa? Khayal lain kok. Khayal lain kok. Jangan-jangan nanti akhirnya karena pernah hadir di situ kemudian diceritai langsung percaya ente. Ya nggak bisa. Belum tentu, lihat kualitas orangnya juga. Ini samanya kuat apa enggak? Buat apa enggak? Itulah yang terjadi, tertipu dengan itu semuanya. Naam. Yang berikutnya ada yang sibuk dengan ilmu nahwu, ilmu lugha. Bahkan dia mengklaim kalau nggak bisa bahasa Arab nih, kamu nggak akan bisa baca kitab karena ini adalah penting itu dan ini. Ilmu lugha, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah itu alat. Alat bukan tujuan hasil. Menggunakan alat untuk tujuan hasil. Lah cuma ente ini ngumpulkan alat, tok tak bekerja. Lah buat apa? Apa namanya? Alat untuk mencangkul komplit. Tapi nggak digarap sabanya. Apa hasilnya? Nantinya. Ente belajar itu semuanya tapi ente tidak mengamalkan isi Quran. Tidak mengamalkan isinya hadis. Apa perlunya? Yang ente bahas cuma hanya huruf, kalimat yang ada di situ, tapi apa perintah, apa larangan di situ kamu nggak peduli. Maka itulah orang yang menghabiskan, menyanyiakan umurnya hanya sekedar untuk dipermainkan oleh syaitan. Dia menganggap kalau sudah ahli bahasa Arab berarti warathatul anbiya. Mana mungkin? Ada lagi ilmu baca. Setiap saatnya bingung makharijul huruf dok. Paham ya? Hanya itu saja. Paham ya? Tapi dia meninggalkan tadabbur.
Sehingga Al-Quran itu hanya sebagai suara dan lafaz-lafaz. Nah, ini bukan berarti tidak boleh belajar itu. Iya, silahkan. Tapi lubnya, tapi intinya itu harus dipahami, yaitu memahami isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, bukan hanya bacaan-bacaan. Sama dengan kulit. Ada orang bingung dengan kulitnya pisang, tapi isinya nggak bingung, percuma, nggak ada faedahnya. Ini orang menikmati kulit, tapi tidak menikmati isi jadinya. Nah, bacaan itu diatur, taghanni itu diatur untuk menambah khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan itu untuk mengambil makna daripada bacaan. Sama dengan orang mengetahui bahayanya racun, tapi dia minum racun, kan bodoh itu namanya. Sama orang mengetahui faedahnya obat, tapi dia sakit gak minum obat, apa perlunya itu semuanya? Minta teruskan begitu saja, lah akhirnya tambah parah sakitnya. Hatinya kamu gimana cara ngobati? Perbuatan kamu, akhlak kamu gimana cara ngobati? Cukup dengan ilmu-ilmu begitu aja pembahasan. Ada lagi yang dia tadi itu tertipu dengan ilmu fikih. Wih, fikih semuanya dipelajari, hafal semuanya kitab. Ujung-ujungnya fatwanya ngawur. Cari gol yang paling dhaif. Kenapa? Supaya dicocokkan dengan hawa nafsi, kesenangan dirinya. Punya harta, gimana caranya hartanya tidak kena zakat? Riba, gimana caranya enggak jadi riba? Ini hanya sekedar itu mempelajari. Padahal Islam itu mengajarkan wara', bukan mengajarkan kita ini mempermainkan hukum. Kalau sudah dicarangkan ini haram, bukan dicari gimana caranya halal untuk ditinggalkan. Kalau dikatakan ini adalah dilarang, bukan dicari gimana caranya supaya boleh. Itu kan bodoh namanya, ini setan mempermainkan ini. Kalau dikatakan wajib, ya sudah, jangan ya apa caranya supaya isqatul wujub. Akhirnya gimana caranya supaya tidak kena zakat? Lah. Oh, sebelum akhir haul dihadiahkan kepada istrinya. Tak hibahkan ya hartanya sama kamu. Setelah haul tak kembalikan lagi hartanya kamu. Oh, kan tak kena zakat. Kan sudah tidak menjadi milik, sedangkan syaratnya untuk mengeluarkan zakat harus mamluk. Lah, ini dah ajaran agama. Ini warasatul anbiya. Ini ilmu yang manfaat. Sama sekali ini tidak manfaat. Karena itu awas, hati-hati ya. Jangan dibuat main-main. Jangan menjadi orang yang tertipu. Jadikan semua yang kamu ketahui untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan untuk mencocokkan dengan hawa nafsu kamu, tapi dengan muradullah dan murad Rasulih. Begitu seharusnya. Wallahu a'lam. Ya Allah. Pak Tenibah, Nur Sobah dimatikan. Nanti bukan wartawan ini, matikan. Buka hatinya, bukan HP-nya. Ya Allah. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا
تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارق وتشرب من حوض النبي المصطفى التوري وتخلد في أعلى الجنان منعما حظيا بقرب الواحد الأحد الوتري وتنظره بالعين وهو مقدس عن العين والتكييف والحد والحصر عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكر وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر قد حرر القطب الإمام ملذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكذب أنهار تمد من البحر تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر نكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلاوت الوعد في غاية البشر بعيدا عن المنهي مجتنبا له حريصا على المأمور في العسر واليسر وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأقدار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري
وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر وحافظ عليها في الجماعة دائما وواظب عليها في العشاء وفي الفجر وكن في ظلام الليل لله قانتا وصل له واختم صلاتك بالوتر وكن تائبا من كل ذنب أتيته ومستغفرا في كل حين من الوزر عسى المفضل المولى الكريم بمنه يجود على ذنب المسيئين بالغفر فإحسانه عم الأنام وجوده على كل موجود وإفضاله يجري وصل على خير البرية كلها محمد المبعوث بالعذر والنذر نبي الهدى من عظم الله شانه وأيده بالفتح منه وبالنصر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى خير الدهر مع الآل والأصحاب مهبة الصبا وما زمزم الحادي وما غرد القمر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ذكرك وذكر انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكذل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى أن إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الأهل الكرام الشرفاء على الصحب مصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا بعد رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحمه وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن يوم الدين سنجد الله عنه السيد العظم البقي المدمج ساداتنا لا بعل وغير ما أخوانهم محمد مولى الدبير عبد الرحمن السقاف وزبك السكرام وعلى شاب قد ملأ الدرس الأكبر وابن عقل والمحضر عنه شم السالم وعقل السالم البرباني شعب القدي جيلاني بن شنشاد أئمة المسيدين وحسين والعلماء العاملين والضيم عبد الرحمن محمد العشي يوسف بن عابد حسن عبد عبد شعب الشيخ الشيخ بن الشيخ ربما خبا فاس عمر بن عبد الرحمن عطس الشيخ هو حداد علي بن محمد حجة الإسلام بحامد محمد أحمد أولئك من الحانة رواحا مما شاء الله صاحب الحظ المقام الحمد جعفر وسيد ومن حضر البلد من السابق رحمه الله وكرم والدنا لكم واتنا ووالدكم ووالد المسلمين معين الله تشمل مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا فيجعلنا قلوبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا وطلبنا ويسر أمورنا مع الراحة قلوبنا والسلام والعافية بديننا وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ومن بين البلايا والآحاد والأمراض والأسقام في ترمحن ما ضر المطن ونصر الإسلام المسلمين واهدنا ويوم بعين فكنا من شر مصائب الدنيا ودينه فتعالى من الإسلام إيمان ويحيينا على ما توفنا على ما بعد أمر طويل في ضاعة في العافية جمال ابن وآخر حسن خاتم من الموت وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا مناسك الصراط الذين الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وارحمنا يا رحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الله تقبل. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Maunah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.